Selamat datang di Beranda Asta Cita, ruang berbagi inspirasi, cerita, dan langkah penuh makna. Beranda Asta Cita. Di sini, setiap detik adalah perjalanan menuju karya dan kebaikan. Inilah saatnya membuka beranda, menyambut cerita baru bersama Asta Cita. Beranda Asta Cita, tempat cerita bertemu makna. FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda. Pendengar, saatnya kami hadirkan program Beranda Asta Cita. Untuk hari ini, hari Sabtu 14 Februari 2026. Saya Esi dan rekan Gio yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, menyajikan ribuan porsi makanan bukan sekedar soal rasa, tapi soal kepercayaan. Bagaimana kita memastikan makanan yang menjadi menu MBG ini melalui proses yang higienis sampai ke tangan anak-anak bangsa. Nah, dengan tema standarisasi dapur MBG untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kami akan hadirkan dialog ini bersama dengan narasumber kami. Ada Budi Sikumbang, Mitra SPPG Makan Bergizi Gratis Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih yang saat ini sudah tersambung via Zoom ya. Langsung saja isi sapa. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Budi. Selamat pagi Pak Budi. Ya, mikrofonnya silakan di open dulu. Baik, Pak Budi, selamat pagi. Pagi Mbak Nova, selamat pagi, Assalamualaikum. Baik Pak Budi, saya Esi yang akan memandu dialog kita pada pagi ini ya Pak Budi ya. Baik Pak Budi, nanti kita juga berikan kesempatan pendengar untuk bisa bergabung ya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan tentunya dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Jadi kita live juga nih di YouTube Pro 1 RRI Palembang Pak Budi. Dan juga tentunya bisa didengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Nah pendengar, di kesempatan pagi hari ini tentunya kita ingin tahu lebih banyak lagi ya pastinya mengenai standarisasi dapur MBG untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung kembali lagi saya sampaikan bisa melalui line telepon di 0711369977 atau melalui WA di 082179279090. Baik, Pak Budi mungkin boleh disampaikan untuk pendengar ya. Ini apa saja yang menjadi 3 pilar utama nih dalam standarisasi dapur SPPG yang tidak boleh ditawar sama sekali nih? Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi buat para pemirsa. Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua buat kita. Waalaikumsalam. Intinya di MBG ini 3 pilar utamanya itu yang pasti tujuan pemerintah untuk memberikan makan gizi gratis buat anak-anak untuk mencapai era emas di tahun 2045 nanti. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya selaku mitra yang pasti perekonomian di masyarakat, perekonomian di sekitar sini bangkit dan perputaran ekonomi sangat kuat di sekitar setiap ada dapur. Gitu loh Mbak Esi. Oke, nah ini pada saat penunjukan menjadi mitra seperti itu, mungkin boleh disampaikan juga untuk pendengar prosesnya seperti apa nih Pak Budi? Jadi awalnya kita penunjukan sebagai mitra, kita kan ada ikut di yayasan itu. Jadi yayasan nanti pertama-tama tempat kita di titiknya disesuaikan dengan penerima manfaat. Umpamanya sekolah sekitar situ berapa banyak, titiknya udah oke, nanti didaftarkan oleh mitra melalui aplikasi yang udah disiapkan oleh BGN. Kalau memang Sherlock titik kita masuk dan kita akan menaiki tahap yang seterusnya, seperti tahap verifikasi, persiapan, terakhir itu final.
Jadi cara daftarnya itu kita di online langsung gitu loh Mbak. Jadi tidak ada pakai perantara atau apa-apa, enggak, melalui yayasan. Oke, ini jadi dilakukan via online seperti itu ya Pak Budi ya? Ya, Baik. nah, dia online. Selain itu ada persyaratan lain mungkin yang harus dipenuhi oleh para mitra? Ya, banyak Mbak. Dari awal itu kita harus mempunyai apa namanya itu izin. Sudah itu kalau kita berdasarkan dari mitra pribadi, kita udah bergerak di bidang catering atau bidang apa. Jadi tidak serta-merta harus bisa daftar gitu aja. Jadi kita harus dipilih dulu dari mana, apanya, sehingga kita untuk menjalankan nanti bisa lancar gitu loh. Oke, kalau backgroundnya Pak Budi sendiri gimana nih bersama teman-teman tentunya ya? Ya, saya memang wira swasta. Background saya wira swasta dan saya juga udah sering mengisi catering-catering di instansi-instansi sebelumnya, Mbak. Baik, Pak Budi ini kalau berbicara mengenai proses kontrol ya kualitas dari bahan-bahan makanan yang nanti akan disajikan untuk siswa-siswa atau anak-anak kita seperti itu. Seperti apa sih quality control yang dilakukan? Ya, kalau kami sebenarnya ini banyak belum memahami Mbak ya, orang-orang yang di luaran mungkin ya. Di sini ini begitu dapur sudah berdiri dan disetujui oleh BGN, nanti akan ada SK untuk KSPPG, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, itu yang ditunjuk, yang diutus langsung oleh BGN. Serta anggotanya yaitu ahli gizi dan akuntansi. Nah, mereka bertiga itu yang berkolaborasi untuk gimana dapur ini bisa berjalan dengan baik, mulai dari kebersihan, higienis, dari dalam cara mengolah. Tapi serta-merta kita tidak bisa mitra melepas begitu saja. Kita juga ikut memantau. Gimana mulai dari pemesanan barang, kualitas barang, cara penyimpanan barang, sampai pemasakan, sampai pengolahan gitu loh Mbak. Oke, jadi seperti itu ya prosesnya Pak Budi. Ini kalau untuk Pak Budi sendiri ya, ini menghandle berapa banyak sekolah Pak Budi? Kalau sekolahnya saya kurang kopi, tapi kalau untuk siswanya seluruhnya itu hampir 3.000 lebih Mbak. Untuk saat ini 3.000 lebih. Nanti akan dikurangi karena sudah ada juknis baru, SOP terbaru. Satu dapur itu maksimal 3.000, termasuk B3. Tapi karena kita di dapur yang pertama kali di Prabu Muli ini dulu, sehingga penerima manfaat kita dulu hampir mencapai 3.900. Tanggal 17 besok kita udah genap 1 tahun Mbak. 1 tahun ya. Oke. Ya. Ada berapa karyawan yang tentunya menyiapkan semua makanan yang akan dibagikan untuk para siswa? Itu di luar KSPPG sama ahli gizi akuntansi itu 47 relawan Mbak. 47 relawan ya. Oke, apa saja tantangan yang dihadapi Pak Budi ini setelah lebih kurang setahun ini ya melaksanakan tugas untuk tentunya memenuhi kebutuhan gizi para siswa? Banyak Mbak, banyak sekali. Apa saja Pak Budi boleh disampaikan? Ya, tapi itulah pertama-tama saya jujur aja ya dengan pemirsa saya ceritakan. Pertama-tama mau mendirikan dapur ini saya tidak begitu tidak begitu antusias, tidak begitu karena background saya yang lain, jadi saya ambil ini antara ya dan tidak. Tapi setelah berjalan 1 hari 2 hari dulu, kami awal-awalnya dulu bahan baku itu mitra yang membelikan 1 bulan pertama. Dengan biaya yang sangat besar per harinya kan. Sekarang udah di cover langsung oleh BGN. Waktu 1 bulan berjalan, setelah 1 bulan baru BGN yang mau cover langsung. Tantangannya sangat
sangat ini, sangat gimana ya, spesifik lah. Seperti contoh, kita gimana cara supaya makanan-makanan yang kita olah, makanan-makanan yang kita sajikan untuk anak-anak, gimana kira-kira sekiranya berkenan dan bisa dimakan oleh anak-anak. Nah, itu kan selera orang sebanyak itu beda-beda loh, Mbak. Dan juga kita harus berbenturan dengan ahli gizi akuntansi yang mempunyai hitungan ahli gizi. Tidak, karena yang disajikan ini tidak sembarangan loh. Jadi maksudnya tidak sembarangan itu hitungan gizinya itu sudah ada dari ahli gizi, SPPI-nya, KSPPG-nya, akuntansinya, mulai hitungan gizi, hitungan nilai rupiahnya, sehingga perputaran untuk satu orang per 10.000 atau 8.000 itu memang betul-betul masuk gitu loh, Mbak. Nah, jadi kayak dulu awal-awalnya kita lihat kok dikasih kayak gini, sehingga KSPPG-nya bilang sama saya, kalau mau makan enak bukan yang kayak gini, Pak, itu di rumah makan restoran di luar yang makan gizi ya seperti ini, Pak. Rupanya makanan gizi itu ada juknisnya, ada SOP-nya, ada aturan semua gitu loh. Karena kita menginginkan apa yang dimakan anak-anak itu memang mereka makan dan habis yang dimakan. Nah, tantangannya sekarang ini, Mbak, ya, buat saya pribadi yang saya perhatikan, satu, mengolah makanan kayak sayur mayur itu gimana caranya anak-anak itu bisa makan gitu loh. Dibentuk apa, dibuat seperti apa. Karena masih rata-rata anak-anak kalau sayur mayur agak kurang. Oke. Yang Selama pasti, ini, oke, Pak Budi selama Ya. ini kalau untuk sayuran gimana nih untuk pemilihannya atau apa yang udah disajikan selama setahun ini gitu ya? Macam-macam, Mbak. Macam-macam. Kita Sayur buat. apa saja biasanya, Pak Budi? Ada tumis, ya kan? Ada yang kita buat. Ya pokoknya bermacam-macam lah, Mbak. Ya kalau untuk saya terakhir, saya coba-coba saya konsultasikan dengan SPPI, dengan ahli gizi. Kita buat ini, buat sushi. Makanan sushi itu loh, Mbak. Iya. Makanan intinya bukannya kita ingin meniru makanan daerah lain, negara lain, tapi saya menginginkan di dalam sushi itu kita kasih sayur-sayuran sehingga anak-anak mau nggak mau ikut makan gitu loh. Oke, Itu salah satunya. respon Inovasi mereka? kita gimana caranya gitu. Respon mereka gimana Pak Budi? Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Mereka kayaknya seneng, enjoy, dan banyak dapat surat cinta, minta lagi gitu. Request jadinya ya? Banyak requestnya, Mas. Cuma ya requestnya itu kan rata-rata nggak bisa diikutin oleh KSPPG, ahli gizi dan akuntansinya, Mbak, karena bertentangan dengan yang mereka ajukan untuk gizi gitu. Jadi mereka nggak bisa mengeluarkan sebegitu langsung mudah-mudah gitu. Akan diperhitungkan dulu oleh mereka-mereka yang orang BGN-nya apa-apa yang harus kita kasih. Dalam per 10 hari itu udah ada semua itu, Mbak. Oke. Iya, jadi variasi menu ini dihadirkan berarti per 10 hari seperti itu Pak Budi? Ya, betul. 10 hari. 10 hari, ibaratnya itu hitungannya per 10 hari, 10 hari, 10 hari. Gitu. Berubah lagi seperti itu ya? Kalau ada salah satu bahan yang tidak mumpuni atau tidak mudah untuk menggantinya, Mbak. Oke. Nah, itu yang jadi makanya harus dipahami ya. Karena di dapur ini mungkin teman-teman permisa ini melihatnya dari luar gimana gitu. Di dalam ini sendiri kami sendiri berkecamuk untuk gimana supaya yang terbaik memberikan gitu. Oke. Baik, untuk bahan sendiri, bahan makanan biasanya dari mana didapatkan Pak Budi? Apakah dari wilayah Prabu Muli sendiri atau dari luar seperti itu? Kalau untuk bahan makanan, saya mengutamakan sekitaran dulu, Mbak. Sekitaran dulu seputaran dapur ini. Kalau kita terkendala oleh seputaran dapur ini, mereka cuma menjualnya sedikit, kami naikkan ke atas lagi, seperti umpamanya di atas mereka itu ada pengepul, kami ngambil ke pengepul, karena pengepul itu bertanggung jawab untuk ketersediaan bahan baku. Tapi kalau langsung ke petani, kadang ada, kadang tidak. Tapi sama aja, akhirnya kan ke pengepul kan ngambilnya ke petani-petani, Mbak, petani sekitaran sini. Oke. Jadi diutamakan memang di wilayah terdekat ya Pak Budi ya? Karena memang
prinsipnya dari program ini memang seperti itu, Mbak. Kalau saya lihat, saya perhatikan, saya analisa pribadi saya ya, memang prinsipnya harus seperti itu. Dapur yang berdiri itu harus memikirkan sekitaran dulu, baru kita keluar. Kecuali kalau memang udah nggak ada. Oke, baik. Nah, ini dalam hal keamanan pangan ya Pak Budi ya, standar higienis apa ini yang wajib diterapkan di setiap dapur seperti itu ya? Kalau untuk itu, Mbak, kalau bisa saya hadirkan KSPPI-nya, boleh di sini ikut bincang-bincang? Oke, Boleh? silakan Pak Budi. Boleh ya? Iya, dengan Bapak siapa atau Dengan Ibu Ripada. Ibu Rifada ya? Itu KSPPI-nya langsung. Oke, Mana dia? Hah? sudah. Oh, lagi keluar, Mbak. Sebentar, Mbak. Sebentar, Mbak. Sedang Sebentar, keluar nanti ya. saya panggil. Baik, Jadi sebelum satu lagi, Mbak, tadi masalah ini, Mbak, ya, masalah untuk bahan baku, Mbak, ya. Bahan baku ya. Bahan baku itu di dapur-dapur kita ini sering didatangi dari luar daerah, Mbak. Supplier dari luar daerah. Tapi rata-rata saya tolak semuanya, Mbak. Contoh, dari Palembang, datang supplier ingin mengisi tempe. Jadi serta-merta itu saya tolak, Mbak. Kenapa? Memang tempenya harganya lumayan, bersaing lah. Tapi kan kalau kita ambil dengan mereka, gimana dengan pengusaha produksi tempe di sekitar kita? Akhirnya nggak berjalan kan? Makanya saya utamakan yang di sekitar. Salah satu lagi contoh, sempat saya kasih masukan, salah satu produsen ayam terbesar di kita ini, di Sumsel ini, ada perusahaan, tapi saya nggak sebutkan perusahaannya, itu manajer marketingnya datang ke sini, menawarkan ini ayam yang sudah kayak gini. Itu malah dengan mereka saya protes dan saya ajukan solusi. Bagusnya itu perusahaan itu jangan ke kami. Perusahaan itu tanya dengan kami, di mana sih pengambilan ayam di sini? Di mana sih pemotongan ayam di sini? Mereka tuh harusnya ke sana. Nah, mereka harus membimbing, harus membina yang pemotong atau supplier ayam yang ke kami. Dan alhamdulillah itu mereka terima. Mereka ajukan ke pusat untuk itu dijalankan program dari perusahaan tersebut. Karena kalau mereka langsung ke kami, gimana dengan pengusaha-pengusaha lokal, pedagang-pedagang lokal yang ada di Prabu Muli ini, kalau mereka bisa langsung ke kami. Jadi itu mentah-mentah saya tolak dan saya kasih solusi, baiknya Mas dari perusahaan langsung aja ke tempat pemotongan ayamnya, sehingga mereka bisa dapat bimbingan, dapat masukan, dan dapat bahan bakunya seperti ayam itu langsung ke perusahaan ayam yang besar gitu loh. Itu salah satunya, Mbak. Oke, baik Pak Budi, kita juga informasikan untuk pendengar yang ingin bergabung ya di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Nah, ini kalau kita berbicara juga mengenai tentunya memastikan rantai pasok atau bahan lokal segar yang diterima agar sesuai juga dengan standar gizi yang dilakukan, Pak Budi dan rekan-rekan, ini seperti apa nih Pak Budi? Gimana Mbak? Tolong diulang. Ya, kalau untuk memastikan bahan baku yang digunakan ya, ini tetap segar seperti itu sesuai dengan standar gizi yang ditentukan, apa yang dilakukan Pak Budi? Itu kan begitu bahan baku datang kan kita melakukan pemilahan dulu, Mbak. Kan bahan baku yang datang oleh KSPPG-nya sama ahli gizinya sama chef kita, chef yang di dapur itu mereka pilah, mereka cek kalau oke masuk, kalau tidak mereka minta tukar atau di cancel gitu loh, Mbak. Oke, biasanya setiap jam berapa datangnya Pak Budi, setiap hari kah atau berapa hari sekali? Sore, Mbak. Sore. Kita nggak ada yang berapa hari sekali, Mbak. Karena saya terapkan prinsip di dapur-dapur saya, di dapur kita ini, kita bahan itu habis pakai. Oke. Juga saya tekankan saya tidak mau bahan yang
yang bermalam, yang di freezer, yang di showcase, saya tidak mau. Jadi hari ini umpamanya kegunaan 100 kilo, ya 100 kilo. Besok datang lagi, besok datang lagi. Jadi setiap hari, Mbak. Jadi nggak ada bahan di sini yang kita untuk bermalam gitu loh. Oke, baik. Nah, ini untuk pengolahannya sendiri Pak Budi. Ini biasanya start mulai menyiapkan masakan-masakan tersebut jam berapa Pak Budi? Jadi dari jam 3 sore itu ada namanya relawan tim persiapan, Mbak. Itu tim persiapan itu mulai dari awal barang datang, itu jam 1, jam 2 sore itu udah mulai datang itu bahan baku. Mereka mulai tugasnya memilah-milah bahan baku yang mau dimasak besok, dipilah, ditimbang, jadi dibersihkan. Itu sampai jam 9 malam atau jam 8 malam gitu. Jadi seluruh bahan baku itu udah masuk. Sampai jam 9, jam 10 malam, mereka disiapkan bahan bakunya. Nanti jam 1 malam mulai kita persiapan untuk pengolahan atau masak. Pengolahan itu pun kita mulai untuk yang start anak-anak yang makannya pagi jam 8. Tidak kita langsung serta-merta olah semuanya, tidak Mbak. Bertahap. Oke, selanjutnya? Nah, jadi nanti setelah untuk periode pertama masaknya jadi jam 1, jam 2, selesainya nanti itu jam-jam 3, jam setengah 4 udah mulai tim pemorsian memasuki ke wadahnya masing-masing. Nah, setelah itu nanti jam-jam 5 itu baru start lagi untuk masak yang makannya jam 10 anak-anak, yang jam 10, jam 11, Mbak. Setelah itu nanti jam setengah 7 atau jam 6 pagi masak lagi untuk makan yang siang. Jadi tidak serta-merta untuk menghindari hal-hal yang tidak bagus, tidak baik, kita masaknya tidak sekaligus. Masaknya bertahap supaya itu tadi menjaga higienisnya, supaya jangan terjadi ada basi. Itu loh Mbak. Oke, ini dari tim relawan tadi yang disebutkan Pak Budi 47 orang ya. Sudah cukup ideal Kak atau memang masih harus ditambah lagi nih Pak Budi? Kalau di porsian di penerima manfaat di 3.000 itu udah cukup lumayan pas, udah oke lah Mbak. Karena kita juga kan di situ kan ada biayanya Mbak. Itu ahli gizi kan juga menghitung biayanya. Kalau mereka ditambah lagi kan nanti akan jomplang biaya gaji mereka gitu loh. Jadi di 47 itu udah standar, udah saya lihat udah sedang lah, udah oke lah. Oke, baik. Ini kalau berkaitan juga tentunya dengan standarisasi kembali nih yang diterapkan ya untuk memastikan juga tidak ada makanan atau tidak ada pemborosan makanan dalam proses produksi massal. Nah, ini mungkin Pak Budi bisa menyampaikan yang selama ini dihadapi gitu ya. Seperti apa nih Pak Budi? Pemborosan gimana maksudnya Mbak? Ada berlebih seperti itu ya, ataukah memang benar-benar dipaskan seperti itu? Kita kan di sini kan ada ahli gizi sama akuntansi Mbak, ya kan? Itu mereka udah kolaborasi, apa-apa yang mau diorder, apa-apa yang mau dibeli, itu mereka udah ada kolaborasinya, sudah ada hitungannya berapa yang dibeli. Tapi kalau yang namanya kelebihan atau kurang itu biasa Mbak, memang ada. Lebih umpamanya, tapi lebih nggak begitu banyak, kurang pun nggak begitu banyak. Kalau kurang pun kita segera cari di pagi-pagi, itu masih bisa kita masih cari. Bisa gitu. Tercover ya. Misalnya apa sejauh ini gitu ya yang lebih seperti itu Pak Budi yang kalau lebih itu gini Mbak, kita kan ada persiapan untuk kalau contoh kayak buah-buahan. Buah-buahan kan memang di-spare itu Mbak, untuk memang dikasih berapa persen untuk kelebihan. Karena takut nanti ada yang busuk, ada yang apa, jadi tidak mengganggu produksi kita untuk mengirim barang kan. Nah, tahu-tahu buah-buahannya itu bagus semua. Nah, di situ ada kelebihannya. Oke, baik Pak Budi, nanti kita akan lanjutkan kembali ya dialog ini. Pendengar juga tentunya masih kami undang peran sertanya
Yang ingin ikut bergabung bisa melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Kami menghadirkan tema seputar standarisasi dapur MBG untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Bersama narasumber kami ada Pak Budi Sikumbang, ini Mitra SPPG Makan Bergizi Gratis Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tetap bersama kami di Beranda Astacita, tempat cerita tumbuh dan inspirasi terus mengalir. Beranda Astacita. Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga. Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya. Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya. Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama. Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan? Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi. 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah. Oke Ma, harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero. Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita. Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya. Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.
RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini menghadirkan topik seputar standarisasi dapur MBG untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Bersama narasumber kami ada Bapak Budi Sikumbang, Mitra SPPG Makan Bergizi Gratis Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli. Anda yang ingin ikut bergabung silakan ya melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik Pak Budi, masih bersama kami ya. Baik Pak Budi, kita juga menerima atensi dari pendengar ya untuk bergabung melalui line telepon di kesempatan kali ini. Kita terima Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Esi. Iya. Dari Pak Zakaria di Kenten ya? Iya betul. Baik, silakan pertanyaannya Pak Zakaria. Mbak Esi, sebelumnya narasumbernya memang satu ya Mbak Esi, yang nggak dari MBG atau dari SPT. Iya, cuma satu Pak Zakaria. Biar bukan reaksi gitu. Kalau Pak Budi kan cuma satu ya. Iya betul, silakan Pak Zakaria. Selamat pagi Pak Budi. Pagi Pak Zakaria, pagi. Ya, salam sehat selalu ya Pak Budi ya, selalu semangat. Amin. Begini Pak Budi, mau tanya di masalah MBG ini, saya kan suka dengar berita itu ada yang belum standar gitu ya. Mereka yang menyelenggarakan makan bergizi gratis itu bisa berjalan gitu kan, seharusnya kan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi baru dia bisa menjalaninya. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan saya, apakah Pak Budi menyelenggarakannya sampai 3.000 ya, 3.000 orang ya, itu standarnya bagaimana gitu ini penentuannya? Apakah berdasarkan dari lingkungan di sekitar itu atau memang bagaimana gitu, apa tidak terlalu banyak gitu untuk menangani itu? Kemudian juga saya juga mendengar kadang-kadang ada berita ya, orang yang 2 orang 3 orang ini yang muntah-muntah dibilangin keracunan, padahal ratusan orang itu baik-baik saja gitu. Kadang-kadang media ini terlalu blow up nih, berlebihan gitu. Mohon penjelasannya, terima kasih ya Pak Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria yang ada di Kenten ini, di Palembang ya Pak Budi ya. Ini menanyakan mengenai di SPPG sendiri gitu ya, seperti apa sih aturannya untuk yang standarnya, dan juga tadi kalau Pak Budi tadi menghandle sampai dengan 3.000 siswa, ini gimana nih aturannya, apakah memang demikian atau seperti apa? Mungkin boleh disampaikan kembali penjelasannya Pak Budi. Kalau nggak salah tadi ada 3 pertanyaan Mbak ya, cuma yang ketangkap sama saya tadi aturannya yang pertama dulu ya. Kalau yang pertama itu masalah bisa mendapatkan penerima manfaat sebanyak 3.000 itu gimana ininya. Jadi pertama-tama kami waktu pendaftaran itu diajukan seputaran dapur, titik dapurnya itu ada berapa sekolah dan ada berapa penerima manfaat. Di awalnya kami dulu, hampir 1 tahun yang lewat, itu kami batasannya lebih dari 3.000. Kalau sekarang tidak boleh lagi, sekarang harus kurang dari 3.000. Nah, jadi berapa sekolah yang ada di sekitar situ, maksimal jaraknya itu 6 kilo. Maksimal 6 kilo dari titik dapur ke sekolah. Lewat dari itu tidak boleh. Sehingga untuk menjaga mutu dan kualitas dari makanan tersebut. Nah, kalau untuk dapur-dapur lain saya tidak bisa bicara untuk standarisasinya gimana. Tapi yang pasti dari BGN-nya sendiri itu udah ada juknis atau SOP yang mereka keluarkan untuk membuat
dapur itu berjalan bisa memenuhi sebanyak 3.000. Itu loh Pak Zakaria. Nah, satu lagi pertanyaan tadi saya kurang kopi itu apa ya? Apalagi tadi ya Mbak Ezi ya? Keracunan makanan tadi ya, keracunan yang di alam, bukan keracunan sebenarnya, ada yang muntah tapi semuanya jadi dianggap keracunan makanan seperti itu. Kalau dari Pak Budi sendiri gitu ya, menanggapinya seperti apa nih untuk kasus-kasus yang demikian? Ya, namanya ini kita ini program baru Mbak ya. Ya kami yang pertama di Prabu Mulih ini baru 1 tahun. Jadi yang seperti itu saya nggak bisa komen terlalu gimana lah. Mungkin yang masyarakat kan di masyarakat sendiri kan masih ada. Cuma rata-rata sekarang masih anak-anak sekolah, orang tua sudah hampir rata-rata memahami dan menerima MBG ini. Karena apa? Karena manfaatnya banyak. Kalau kita kembali ke cerita yang tadi masalah ada berapa orang yang keracunan atau gimana itu, ya benar juga sih kata Pak Zakaria tadi, mungkin ada yang terlalu dibesar-besarkan, ada yang mungkin ada anak yang mungkin yang lagi kurang sehat atau gimana. Ya saya nggak bisa terlalu jauh lah itu ranahnya Mbak. Baik. Karena alhamdulillah dan minta ke depannya kami mudah-mudahan tidak terjadi dengan kita yang seperti itu gitu Mbak. Baik, Pak Budi, kita terima penelpon lainnya ya di Beranda Astajita untuk pagi hari ini. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Prabu Mulih juga ya Oma Ana. Silakan Oma Ana, ada komentar atau pertanyaan? Mbak Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Betul Oma Ana. Waalaikumsalam ya Mbak. Iya, kita sama-sama di Prabu Mulih ini Pak. Oh di mana perahunya? Di Sungai Medang kita ini Pak. Oh iya Sungai Medang ya, tahu saya Mbak. Iya, sebenarnya Pak, memang ya berterima kasih kepada pemerintah diadakan makan bergizi gratis ini. Tapi kebanyakan anak-anak itu kalau ditanya, tadi makan apa nak? Nggak enak, jadi nggak dimakan? Enggak. Jadi pertanyaannya Bapak, sebenarnya menu-menu itu apakah tergantung dapur makan bergizi gratis ini, menunya itu apa tidak ditentukan oleh pemerintah gitu? So kalau bisa ditentukan gitu dan diperiksa enggak sih sebenarnya makanan itu gitu. Jadi anak-anak itu nggak nafsu makannya Pak gitu. Itu aja Bapak. Baik. Terima kasih Bapak Budi. Terima kasih Oma Ana. Terima kasih Mbak Esi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Ana yang juga ada di Prabu Mulih nih Pak Budi. Ini mengenai menu makanan. Ini gimana nih Pak Budi? Mungkin ada informasinya. Walaupun tadi kalau untuk perubahannya 10 hari ya. Makan gizi ya, katanya makan gizi. Saya pun sebagai mitra awal-awalnya dulu seperti itu. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Karena gini Mbak Ezia, saya berprinsip dari dapur yang saya keluarkan ini, itu saya anggap itu anak-anak saya juga yang makan, itu keponakan saya juga yang makan, itu keluarga saya juga yang makan. Jadi apa yang saya rasakan, mereka juga harus rasakan. Tapi harus perlu dipahami sedikit. Yang namanya awal-awalnya dulu saya berbenturan terus sama ahli gizi KSPPI-nya. Kenapa? Karena kenapa dikasih kayak gini? Kenapa dikasih kayak gitu? Ya memang ahli gizinya menjawab, ya ini Pak yang namanya makanan bergizi ya seperti ini. Contoh, mau kita racik seperti makanan di rumah, seperti di restoran. Ya kayak saya lihat kayaknya nggak kena, karena di situ tidak ada Ajinomoto, tidak ada micin di situ. Tidak diperbolehkan masuk dapur. Sudah tuh yang bersantan. Jadi memang rata-rata makanan, tinggal kita pemilik dapur memikirkan apa sih yang kira-kira membuat anak-anak ini berkenan dan memang diterima oleh anak-anak makanan yang tanpa ada bahan-bahan yang
di luar yang biasa kita masak sehari-hari. Yang seperti saya sebutkan tadi, yang pasti itu micin. Ajinomoto itu tidak boleh sama sekali masuk dapur itu. Oke. Nah, itu kan udah pasti mengurangi rasa, Mbak ya. Udah pasti mengurangi rasa apa. Tapi BGN dalam 3 bulan terakhir mengeluarkan juknis, itu dapur wajib memiliki chef yang bersertifikat. Nah, chef itulah nanti yang memikirkannya gimana caranya menu yang bahan-bahan untuk mengolahnya itu tanpa ada yang lain-lain, tanpa ada bahan yang aneh-aneh seperti micin tadi, bisa sampai di lidah anak-anak. Tapi pengalaman kami, Mbak, apapun yang kita bentuk di 3.000 itu tidak semuanya seleranya sama. Ya kan? Pasti ada yang ini. Kami setiap hari dapat surat cinta loh. Dalam omprengan itu selalu dapat surat dari anak-anak. Apa isinya misalnya Pak Budi? Oh, asik bacanya. Nah, disitulah ada kepuasan kita baca di situ. Ada yang request ini, ada yang request ini, ada yang terima kasih, dan malah ada anak-anak yang masukkan duit 1.000, 2.000 di dalam omprengan. Apa tulisannya itu? Untuk om-om yang di relawan di MBG. Kebayang nggak apa yang diituin oleh anak-anak itu? Sehingga program ini bisa menyentuh ke bawah itu sampai anak-anak juga sudah seperti itu sekarang. Nah, dalam yang cerita tadi kurang enak, itu tadi dalam 3.000 umpamanya paling banyak 3.000, 2.800 sampai 3.000 itu berbagai macam selera dan berbagai macam keinginan. Nah, itu kan tidak mungkin kita satu persatu kita ikutin, ya kan? Mungkin hari ini ada yang suka pas kita kasih nasi kuning, mereka seneng, ada yang enggak. Ada yang buat, Mbak, makasih nasi kuningnya enak. Ada yang buat, Mbak, jangan lagi nasi kuningnya enggak enak. Di hari yang sama itu salah satu contohnya. Kalau masalah rasa, BGN sendiri udah menginstruksikan ke SPPG untuk wajib memiliki chef bersertifikat. Tujuannya itu tadi untuk mengolah makanan itu supaya enak terasa di lidah anak-anak. Tapi itu tadi saya bilang, ini bukan 1-2 kepala atau 100-200 loh, Mbak. Ini hampir 3.000 kepala yang harus ini. Jadi berbagai macam selera. Kayak Mbak sendiri, mungkin saya senang makan rendang yang pedas, Mbak sendiri senang rendang yang nggak pedas, kan gitu, gitu loh. Itu loh Mbak Eze. Baik. Nah, ini kalau berbicara mengenai pengantaran atau pengiriman ya, Pak Budi ya. Ini seperti apa yang menjadi acuannya buat Pak Budi dan juga teman-teman agar memastikan tentunya jadwal tepat waktu setiap harinya? Itu sudah ada jam-jamnya, Mbak. Sudah ada jam-jam pengantaran sesuai dengan sekolah-sekolahnya masing-masing. Itu KSPPG-nya kan setiap hari itu berhubungan terus dengan PIC sekolah. Oke, kalau dari dapur ada deadline seperti itu harus selesai pada jam berapa setiap masakan itu? Ada. Jam berapa biasanya Pak Budi? Untuk yang pengiriman pertama itu jam 6:30 pagi itu udah siap untuk pengantaran. Oke. Jam 6:30 pagi ya. Selanjutnya? Ya, itu selanjutnya di jam 8:30 sampai jam 9. Selanjutnya siang jam 12-an untuk makan anak-anak yang jam 1, jam 2. Baik, untuk pengantaran ada pernah mengalami kendala berarti atau sejauh ini lancar-lancar saja Pak Budi? Alhamdulillah selama ini ya kadang-kadang itu biasa lah Mbak. Ya contoh kayak pas lagi ngantar anak-anak lagi upacara, sedangkan mereka kejar target ya kan, nunggu dulu atau masuknya lewat belakang, jauh ngantarin. Tapi rata-rata anak-anak kalau kita lihat seperti itu mereka pada antusias dan ikut membantu membongkar barang-barang juga. Oke, baik Pak Budi, khusus di Ramadan seperti apa nih Pak Budi? Kalau Ramadan kami masih menunggu juknis dari BGN. Belum ada informasinya ya? Yes, tapi seperti yang tahun-tahun tadi, itu tahun tadi yang sudah kami jalanin, itu makanan kering. Seperti korma, susu, telur rebus.
Itu yang tahun tadi. Nggak tahu kalau tahun ini gimana ini. Mau dibuat seperti apa, kita masih menunggu news dari BGN. Oke, baik. Nah ini terkait juga tentunya untuk terus mendukung ya program makan bergizi gratis ini dan juga tentu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk siswa-siswa. Ini mungkin ada inovasi yang akan dilakukan Pak Budi dari teman-teman mitra seperti Pak Budi? Kalau inovasi Mbak, kami dari awal sudah selalu berinovasi. Contoh Mbak ya, kalau saya dulu setiap pulang membawa omprengan kembali pulang ke dapur, saya selalu ada di situ, saya lihat apa sih yang nggak habis, apa sih yang nggak dimakan anak-anak, apa sih yang nggak disenangi anak-anak, itu akan saya catat dan akan saya laporkan ke KSPPG-nya. Contoh, dulu pernah ada menu tempe bacem. Hampir 80% itu tempe bacemnya nggak kemakan. Saya laporkan kita jangan lagi buat yang seperti ini, karena ini rata-rata nggak kemakan. Dan akhirnya kami berkolaborasi dengan SPPG-nya, KSPPG-nya, ahli gizi dan akuntansinya itu sekarang tidak lagi kami keluarkan, karena rata-rata anak nggak senang. Tapi tidak mungkin saya akan seperti itu terus, makanya sebelum BGN mengeluarkan instruksi dapur harus punya chef bersertifikat, saya udah punya chef. Saya cari sendiri chef untuk membantu menu-menu di dapur ini. Itu pertama. Yang kedua, inovasi-inovasi. Sebelum ada cerita dari BGN, kami dalam pengantaran supaya anak-anak itu senang, bahagia, kami pakai baju-baju anak orang-orang pengantar itu bajunya baju-baju superhero, Batman, kayak Spiderman. Jadi itulah inovasi-inovasi yang bisa kami berikan sementara ini. Tapi saya insya Allah tidak akan berhenti inovasi-inovasi untuk anak-anak. Karena yang makan itu saya anggap juga itu anak-anak saya, keponakan saya, saudara saya. Ya baik, Pak Budi, ini tidak terasa kita sudah berada di akhir perjumpaan kita dalam program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini ya. Mungkin ada pesan penting yang ingin ditambahkan terkait tema yang kita hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Silakan Pak Budi. Kalau pesan saya buat dapur-dapur, mitra-mitra SPPG yang lain-lain, cuma satu. Yang kita kasih makan ini, anggaplah itu anak kita sendiri, saudara kita sendiri, keponakan kita sendiri. Insya Allah itu akan berjalan dengan baik. Oke, itu saja Pak Budi? Ya, itu aja. Baik, terima kasih yang pasti Pak Budi sudah bergabung bersama kami di program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini ya. Sukses terus, sehat terus ya Pak Budi ya. Amin. Terima kasih sudah bergabung. Buat TVRI sudah memberikan kesempatan. RRI ya Pak ya. RRI untuk talkshow pagi-pagi ini. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Budi. Salam untuk teman-teman di sana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya pendengar, demikian dialog Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini ya. Tadi kita sudah bersama dengan Pak Budi Sikumbang ya, merupakan mitra SPPG Makan Bergizi Gratis di Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih, untuk program Beranda Asta Cita di hari ini, di hari Sabtu 14 Februari 2026. Saya Esi dan rekan Gio pamit, terima kasih. Dan tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami dalam Palembang pagi ini. Terima kasih telah hadir di Beranda Asta Cita. Semoga setiap kisah membuka sudut pandang baru dan menyalakan inspirasi. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Beranda Asta Cita.